Oke, di sini saya akan membahas proyek PTS. Nah, seperti itu, di sini proyek ini dibuat sebuah CPU sederhana menggunakan aplikasi LogiSim. CPU ini dirancang untuk mensimulasikan cara kerja prosesor dalam eksekusi instruksi mengolah data, berinteraksi dengan memori, dan melakukan operasi input-input. Meskipun sederhana, desain CPU ini telah memiliki komponen utama yang umum ditemukan pada prosesor modern seperti program counter, register, ALU, control unit, RAM, ROM, dan perangkat input dan output. Nah, pertama, gambaran desain struktur CPU di sini memiliki beberapa bagian, yaitu program, counter, control unit, register, ALU, bus data, dan bus address. Lalu ada memori program, memori data, RAM, perangkat input, dan output. Nah, lalu di sini ada program counter. Program counter berfungsi sebagai menyimpan alamat instruksi yang akan dijalankan berikutnya. Prosesnya, PC mengirim alamat ke ROM, ROM memberikan instruksi. Setelah instruksi selesai dijalankan, PC bertambah satu. Jika terdapat instruksi lama seperti JMP atau call, nilai PC berubah ke alamat tujuan. Lalu ada control unit. Nah, control unit di sini tugasnya adalah membaca instruksi, menerjemahkan instruksi, dan mengaktifkan komponen yang diperlukan. Lalu ada register dan ALU. Nah, register adalah tempat penyimpanan data berukuran kecil yang berada di dalam CPU. Karena berada di dalam CPU, register memiliki akses yang sangat cepat. Nah, lalu bertugas melakukan operasi pengurangan, penambahan, AND, OR, SOR, dan operasi logika lainnya. Nah, lalu ada bus control. Bus control merupakan bus jalur komunikasi antar komponen. Nah, pada desain ini, model bus control yang berfungsi mengatur perangkat mana yang boleh menggunakan bus. Tujuannya agar tidak terjadi konflik data ketika beberapa perangkat ingin mengirim data secara bersamaan. Lalu ada memori. Di sini ROM digunakan untuk menyimpan program instruksi yang akan dijalankan dari CPU berada pada ROM. Lalu ada RAM. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara selama program berjalan. Nah, CPU dapat membaca, menulis data ke RAM. Lalu ada input dan output. Nah, di sini ada keyboard. Lalu ada terminal TTY dan matrix display. Nah, keyboard digunakan sebagai masukan data dari sini. Nah, lalu masuk ke dalam sini. Nah, TTY digunakan untuk menampilkan teks. Ini contohnya. Nah, dot matrix atau ini yang saya arahkan di sini, resolusi CPU, digunakan untuk menampilkan data visual. Lalu ada siklus kerja CPU. Nah, siklus kerja menggunakan siklus fetch, decode, dan execute. Nah, fetch, CPU mengambil instruksi dari ROM menggunakan alamat yang tersimpan pada program counter. Ini yang berkedip-kedip ini ya. Lalu ada decode. Nah, control unit di sini mengambil menerjemahkan instruksi yang telah diambil. Lalu ada execute. Instruksi dijalankan oleh ALU atau modul terkait. Nah, lalu ada memory access. Nah, jika instruksi membutuhkan data dari RAM, itu ini, CPU melakukan akses ke memori ini. Nah, lalu ada write back. Hasil operasi ini disimpan kembali ke register atau memori.
Siklus ini terus berulang selama CPU berjalan. Nah, lalu jika tanda eksekusi instruksi A, nah langkah-langkahnya pertama CPU mengambil instruksi dari ROM, kontrol unit mengenai output A, nilai dari R1 dan R2 dikirim ke ALU, lalu melakukan penjumlahan, hasil dikirim kembali ke register tujuan. Program kontrol berpindah ke instruksi tersebut berikutnya. Nah, lalu ada kelebihan CPU ini, struktur modular sehingga mudah dipelajari sudah memiliki ALU dan kontrol terpisah, mendukung operasi percabangan seperti call, write, dan jump, memiliki perangkat input dan output, untuk pembelajaran struktur komputer dasar. Nah, kekuatan CPU di sini masih menggunakan arsitektur sederhana, belum menerapkan pipeline, masih menggunakan RAM doang, tidak ada cache memorinya, kecepatan masih bergantung pada siklus clock sederhana, kapasitas register dan data bus relatif kecil. Nah, sampai di kesimpulan, di sini ada kesimpulannya. CPU pada proyek Ravisim ini berhasil menunjukkan konsep pada kerja sebuah prosesor. Komponen seperti program counter, control unit, register, ALU, memori, dan input-output bekerja sama melalui proses fetch, decode, execute, memory access, dan rollback. Melalui simulasi ini, kita dapat memahami bagaimana instruksi dijalankan oleh CPU dari tingkat perangkat keras secara langsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum itu saya perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum mengakhiri video ini. Nama saya Rabiah Kaseta Dwi Samudra, NPM 2017 05 10 kelas A.